Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman lil mu'minin walladzi unzila al-Qur'an hudan lil muttaqin walladzi amarna bisairil ibadah waslatan lit taqwa lil amilin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur pada Allah tidak cukup dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi bersyukur harus juga didukung dengan kita benar-benar melaksanakan ibadah-ibadah dan juga benar-benar menjadikan hidup kita di dunia ini sebagai simpanan yang harus kita simpan sampai ke akhirat nanti. Maka pesan ini sebenarnya ada dalam surat Al-Kautsar. Setelah inna a'tainakal kautsar itu fasolli li rabbika wanhar. Fasolli itu solat, gambaran dari ibadah-ibadah. Wanhar itu adalah mengorbankan dunia untuk mendapatkan pahala. Salah satu contohnya kurban. Al-anhar di situ dimaknai salah satunya kurban. Jadi kualitas ibadah dan kehidupan kita yang tidak sekedar bicara hidup di dunia tapi harus menghasilkan akhirat, itu merupakan kualitas syukur. Jadi bukan sekedar memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, tapi harus ada efek kepada proses ya beribadah dan juga proses menjalani hidup ini, yang di samping kita hidup di dunia tapi tujuan akhir kita adalah kita ingin masuk surga, kebahagiaan akhirat. Demikian juga sholawat kepada Nabi tidak cukup dengan mendawamkan baca sholawat, tapi juga harus diiringi dengan usaha kita yang tentu harus terus menerus bergeser dari satu titik ke titik yang lebih baik lagi, sebab yang akan kita tuju itu adalah di ujung kualitas diri yang akan kita contoh itu adalah kualitas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersolawat itu sambil membayangkan, ibaratnya Rasulullah ada di ujung sana, kita sudah berapa langkah menuju ke tempat Rasulullah. Artinya kita harus terus mengembangkan diri, harus terus ya, mendorong diri kita untuk menjadi sesuatu yang akan terus mendorong kita menuju ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu.
Sebab kalau kita mau merenungkan, kita ingin ikut mencontoh Nabi ini, itu kenapa kita harus mengeluarkan segenap usaha kita? Karena ada hal-hal yang antara ukuran kita dengan ukuran Nabi itu sebaliknya. Itu kan butuh proses untuk memahamkan diri kita sendiri. Contoh kasus Nabi habis sholat asar, assalamualaikum wassalamualaikum, tanpa zikir langsung melangkah menuju rumahnya. Jamaah juga kaget, Nabi langsung pulang. Kemudian tidak berapa lama Nabi kembali lagi ke masjid, baru Nabi berzikir, baru tenang berzikir. Karena kalimat hadisnya ada kata fafazi'a, berarti sahabat itu terkejut, maka bertanya, kenapa langsung tadi habis salam langsung jalan. Maka di redaksi hadis itu Nabi menyebutkan bahwa ada, ingat setelah salam itu, setelah salam ingat di rumah ada potongan emas. Yang di redaksi lain nanti beliau takut ayyabita, karena itu asar, beliau takut emas itu nanti nginep di rumah. Jadi sebelum emas itu nginep di rumah, beliau pulang bagi-bagi emasnya, baru balik ke masjid, zikirnya tenang. Kalau kita mana lebih tenang? Di rumah banyak emas nginep sama nggak ada sama sekali, mana lebih tenang zikirnya? Ini kan contoh bahwa apa? Loh, antara Nabi dan kita masih ada yang ukurannya bertolak belakang. Kita mah bicara tenang, saya zikir karena di rumah banyak punya emas gitu ya. Nabi malah nggak tenang berzikir ketika di rumah ada emas, takut emasnya nginep. Coba, bukan emasnya Jawa, kalau emas Jawa mah nginep nggak apa-apa kan gitu ya. Emas beneran. Ini kan kita harus bertanya kepada diri kita, kita belum nyambung nih. Belum lagi kalau ditanya berapa lagi yang belum nyambung antara kita dengan Rasulullah. Jadi maksud kita bersolawat kan yang gitu-gitu juga harus nyambung. Jadi ini kan harus bertanya kepada diri kita, waduh, kapan kita bisa paham di rumah nggak ada apa-apa malah zikirnya tenang, sedangkan kita dibiasakan zikir tenang itu kalau di rumah aman gitu. Jadi ini kan coba akhirnya kan akan mendorong kita, bahasan kita ini kan untuk malam ini saya beri judul masih meneruskan menjaga istiqomah. Salah satu menjaga istiqomah itu paham seperti itu akan membuat dia istiqomah. Oh, saya ini belum apa-apa, sehingga apapun orang memuji dia nggak peduli dong. Saya sama Rasulullah rasanya saja masih jauh. Rasulullah tenang kalau di rumah nggak nyimpen apa-apa, kita tenang kalau banyak simpanan. Coba itu kan gimana? Gimana nggak ditowel sedikit langsung futur, nanya sama ustadz apa doanya istiqomah ustadz itu. Padahal ini salah satu membangkitkan keistiqomahan itu, kita mulai mengerti mana yang harus saya usahakan, mana yang harus saya tuju, sehingga akan terus berusaha, tidak merasa bahwa saya ini udah hebat, enggak. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, hal-hal seperti ini saya sebut sebagai kenapa pernah nggak kita mikir gimana ya, kok saya misalnya mau baca Quran kurang istiqomah, semua kurang istiqomah.
Itu yang lalu sudah kita masukkan ya, tadi belajar yang benar dengan berpikir, kemudian tadi. Nah, hari ini saya tetap ingin mendorong kita belajar, tapi mari kita renungkan dulu kenapa kadang-kadang kita ini mudah sekali untuk tidak istiqomah. Maka yang akan saya ungkap, karena kita, kira-kira apa? Karena kita, ayo, karena kita kurang percaya diri dengan Islam kita, minder kita dengan Islam kita. Mari kita ungkap dulu. Seorang muslim yang kurang ilmunya, lalu tidak mau belajar sungguh-sungguh tentang Islam ini, sangat rentan untuk dipecah belah. Nah, urusan-urusan yang khilafiyah remeh-temeh, kalau sudah masuk pecah belah seperti itu, kira-kira tambah percaya diri atau jadi minder? Ini Islam gimana sih? Apalagi yang manas-manas sih. Wah, ini Islam, orang Islam susah amat, kayak gitu aja ribut terus. Itu kan membuat orang gimana ya Islam ini kan gitu. Belum lagi kaum muslimin yang tadi ya kurang ilmu, tidak sungguh-sungguh belajar Islam, itu mudah diajak untuk ya tidak bangga dengan Islamnya. Kita ke satu tempat berpakaian Islam, kadang-kadang bagi mayoritas anak muda sekarang, style itu lebih percaya yang kasual non Islami atau yang Islami. Yang saya terus ya gaungkan di mana-mana, saya tidak bosan-bosan mengatakan berapa banyak orang mengatakan di kantor jangan bawa-bawa agama lah, kan itu ya. Di RT jangan bawa-bawa agama, di RW jangan bawa-bawa agama, jalan bareng pagi-pagi jangan bawa-bawa agama, senam jangan bawa-bawa agama, ya, bersepeda bareng jangan bawa-bawa agama. Bener nggak sih? Gimana nih Pak? Bener nggak? Ya udah, kita biar enak liburan jangan terlalu inilah agama. Di grup WA jangan bawa-bawa agama, ini kan grup beda nih, jangan bawa-bawa agama gitu kan. Saya cuman memberitahu sedikit saja. Kalau dia bilang di kantor jangan bawa-bawa agama, pertanyaan saya, kalau dia meninggal di kantor, kata malaikat apa berarti? Dalam keadaan Islam atau tidak beragama? Kan dia yang bilang Pak, di kantor jangan bawa-bawa agama, mati di kantor, berarti apa? Matinya dalam keadaan beragama atau tidak beragama? Naudzubillah kan. Ini jangan sederhanakan, ini kan kata-kata yang sebenarnya apa? Sangat berbahaya, bertentangan dengan kalimat yang tiap Jumat diucapkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang muslim ini nggak boleh minder, enak aja saya mau dimanapun harus bawa Islam. Kenapa gitu? Saya mati di sini, saya pengen mati dalam keadaan muslim, masa saya nggak bawa Islam? Dan kalau kita cerdas,
Yang bilang di mana-mana jangan bawa-bawa agama itu kan sebenarnya serangannya hanya untuk kita yang Islam. Karena apa? Yang di masyarakat ada aturannya agama apa? Yang di tempat umum ada aturannya agama apa? Yang olahraga juga tetap ada aturannya agama apa? Di pergaulan ada aturannya agama apa? Ya kan kita yang bodoh kalau kita ngomong begitu. Di politik jangan bawa-bawa agama. Gimana kira-kira Pak? Politik jangan bawa-bawa agama. Enak amat berarti politiknya non agama itu berarti apa? Gaya setan, gaya penjahat gitu ya, semuanya halal, nggak ada yang haram kan? Nggak, coba harusnya suruh bawa, kamu politik bawa tuh agama, biar ada halal haram, biar takut sama Tuhannya gitu. Ya kita aja yang dibodohin, politik jangan bawa-bawa agama, babak belur akhirnya. Yang nggak boleh itu kan menjual agama untuk politik. Berpolitik harus bawa agama. Ntar kalau mati lagi berpolitik ya, karena kematian tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, tidak kenal keadaan. Makanya jangan seolah-olah biasa-biasa saja. Itu sangat berbahaya kalimat jangan bawa-bawa agama. Karena sebagai muslim kemana saja, ke pasar harus, ke kamar mandi, ke toilet. Ada nggak kaum muslimin tidak bawa agama? Pakai sendal, semuanya ada. Jadi akhirnya kalau kita sudah seperti itu kan berarti ada tugas. Oh, saya kemana-mana harus bawa agama, berarti dia harus ngerti. Ketika sudah mulai ngerti, itulah yang disebut bangga. Bangga tuh bukan pamer, dia bangga saya pakai sendal aja ada aturannya. Islam pakai baju ada aturannya, pakai baju baru ada doanya, semuanya ada, bercermin ada aturannya. Jadi kita ya minder, akhirnya ya tadi membenarkan kata-kata seolah-olah kalau nggak bawa agama itu lebih keren, padahal enggak, lebih kacau ya. Nah, semua itu sebenarnya sasarannya ketika semua yang berbau agama tadi sebenarnya serangannya kepada Islam, maka akhirnya disitulah kita ini sampaikan. Kalau Bapak baca soal-soal ujian mata kuliah modernisasi Islam, itu sebutan Islam sudah nggak karuan tuh Pak. Ada Islam yang ekstrim katanya, kalau dikit-dikit Islam itu disebut ekstrim. Ada Islam ya toleran, ada Islam moderat. Kan kadang-kadang kita ini sedang pembodohan, bukan sedang menjadi pinter, sehingga kalimatnya menjadi kacau. Pertanyaannya kan sederhana, namanya Islam itu ada sifat moderat. Kalau kita bilang Islam moderat berarti sifatnya double, kan nggak mungkin. Kan Islam itu rata-rata pertengahan, tidak boleh apa ekstrim dan dalam tanda kutip. Jadi bukan ekstrim tuduhan orang. Kalau orang dikit-dikit pegang Islam disebut ekstrim, ya itu kan aneh. Maka sebenarnya yang sedang ditularkan itu kan mereka sudah berhasil. Kalau kita cari-cari itu Pak udah berhasil. Ada ya agama lain tuh, ada Yahudi liberal, ada Nasrani liberal, itu ada Pak. Nah, pernah sebenarnya mengusulkan ke Majelis Ulama orang-orang yang suka begini itu, Islam diakui dong ada Islam liberal kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya Majelis Ulama untung saja mengeluarkan fatwa bahwa apa? Ya nggak ada Islam, ya Islam.
Islam tuh nggak ada liberal ini, sifat-sifat yang lain tuh sebenarnya itu membuat kita makin bertambah berselisih yang tidak pada tempatnya. Sehingga kalau ukuran peneliti Australia Greg Barton itu menunjukkan begitulah yang mereka sebut tentang berhasilnya liberalisasi Islam di Indonesia, salah satunya tadi kasus pesantren yang sekarang nih pimpinannya sembarangan aja mengijtihadkan diri, sop renggang-renggang pakai ayatnya tafasahu fil majalis, itu kan nggak nyambung. Jadi itu kan pembodohan ya, katanya itu ijtihad, itu kan namanya liberalisasi. Karena Greg Barton mengatakan salah satu liberalisasi Islam di Indonesia itu menyebut seorang individu bebas berijtihad ya, walaupun nggak nyambung, nggak punya ilmu, pokoknya ijtihad ya. Kan kacau, ini kan liberalisasi. Ujung-ujungnya apa? Biar orang tidak bangga dengan Islam. Makanya kan yang akhirnya nanti dia bangga dengan salam Yahudi, kan aneh. Orang Islam bangga dengan salam Yahudi, mengusulkan Indonesia sebaiknya buka ya, hubungan bilateral dengan Israel, kan nggak jelas nih. Minder ya. Jadi sengaja serangan-serangan terhadap Islam itu sebenarnya biar membuat kaum muslimin minder. Yang lalu sudah kita bahas, tambahannya apa? Belum serangan materialistik. Hidup itu diukurnya ya semuanya dengan tadi ya kesenangan, yang pada akhirnya kita ini tidak bangga dengan ajaran Islam, silau dengan kemajuan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai memberi ya warning dengan la tamudanna ainaika ala ma mata'na bihi ya azwajam minhum ya. Jangan engkau silau kagum dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang tidak beriman, sehingga membuat kamu minder. Ya orang Islam nih malu kita, malu. Jangan. Sehingga apa? Kalau sudah seperti ini, kata sosiolog muslim tuh, orang kalau sudah merasa minder cepet akan apa? Mengambil mentah-mentah, mencontoh mentah-mentah dari yang dikagumi. Akhirnya para profesor ya yang Islamnya lurus itu selalu mengatakan, kalau engkau membaca buku dan lain-lainnya yang sumbernya itu bukan orang Islam, maka jangan kamu bilang bahwa ilmu itu bebas nilai. Bisa ilmu bebas nilai, tapi ketika seorang menulis buku, ide yang dituangkan ke dalam buku itu kira-kira ide dan selainnya dalam pandangan hidup itu dipengaruhi oleh apa? Oleh keyakinan dia. Makanya hati-hati. Artinya apa? Kita kaum muslimin itu mau membaca apapun tetap perbandingannya adalah Al-Quran, ajaran Islam, perbandingannya nih gimana nih dalam Islam. Jadi setelah mendapatkan ilmu-ilmu cara-cara dari luar yang sifatnya ada hubungan dengan hidup, itu dikaitkan dengan Islam. Tapi kalau teknik murni nggak usah,
cara bongkar mesin itu nggak usah, nih ayat Al-Qur'annya apa ya, nggak usah. Kalau itu kan teknik yang sifatnya apa, nyata begitu ya. Mau kalau cara bongkar apa mesin sama yang lain-lain itu bedanya pakai bismillah sama enggak saja. Tapi kalau itu nggak ada unsur apa, unsur agama di situ, yang motivasi hidup ya itu ada gitu ya, pandangan tentang apa usaha itu ada. Kita harus hati-hati pada ini, dalam Islam boleh nggak yang kayak begini kan gitu. Ini kan menjadi apa? Menjadi dorongan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita jangan mudah kagum. Pertanyaannya kan menjadi, apakah para jamaah masjid ini harus bersaing dengan sains teknologi yang dicapai oleh orang yang tidak beriman? Ya nggak perlu. Terus bagaimana kita yang sudah beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Islam ini, mari kita pelajari Islam. Inti pelajaran dari Islam itu nanti adalah akan turun, setelah kita paham Islam itu, turun nilai-nilai yang akan menghargai manusia dan akan menghargai kehidupan dunia ini, yang bagi orang Islam kehidupan dunia ini harus yang terbaik. Karena apa? Ini merupakan modal untuk masuk surga. Jadi di situ saja sebenarnya nilai itu. Ini yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Selama ini kan kita kacau ya Pak Ustadz, ya kalau maju teknologi, maju ini, nanti maju ekonomi kan sejahtera. Belum tentu. Baca kan yang orang sudah kaya raya semuanya, tahu-tahu bosen, akhirnya apa? Dia cari tempat yang sepi, dia pengen melepaskan semuanya, setiap hari hidupnya hidup tanpa busana kan. Itu karena apa? Dia nggak ngerti nilai asli dari kehidupan. Kaum muslimin sudah ya dari Al-Quran, dari ajaran Islam itu diajarin nilai hidup. Maka nanti maju sedikit saja itu bahagianya lebih, Pak. Nah ini oleh kita hari ini, gara-gara kita silau dengan materialistiknya, kemajuan yang sifat materi ini dilepas biar maju ke sini, akhirnya apa? Ya kita stres yang sama. Kita nggak ngerti hidup itu seperti apa. Harusnya kan apa? Namanya kemajuan teknologi silakan ambil, kemajuan ya sains silakan ambil Pak. Tapi Bapak harus punya nilainya, sehingga apa? Teknologi diambil, kemudian beberapa berita sebelum ini kan banyak hacker tuh kadang-kadang muslim. Nah, bayangkan kalau seorang muslim itu ambil misalnya teknologi perambah, kemudian dia masukkan nilai. Begitu dia punya perambah, dimasukkan nilai, orang mau nyari yang dosa, ketik apa saja yang sifatnya dosa, yang muncul ayat, itu kan hebat. Begitu dia ketik mau orang yang pakaiannya nggak bener gitu kan, muncul hadis, siapa yang melihat aurat nanti kan gitu. Itu artinya apa? Nggak usah kita saingan menemukan apa teknologi sendiri, tinggal ambil teknologinya kan sah. Habis itu kalau perlu beli itunya, kemudian apa? Dia modif untuk dimasukkan nilai, kan hanya kayak gitu. Karena kalau kita cuman pengen rebutan menciptakan yang sama, aduh kelamaan. Mending ambil punya dia, terus apa? Bedanya kalau kamu ambil yang punya orang umum, ngetik yang maksiat, keluar maksiat. Begitu yang ini diketik maksiat, keluar ayat. Kan di situ. Jadi kaum muslimin itu tidak perlu bersaing ya sains dan teknologi. Karena apa? Ya sains teknologi kan teknis yang bisa apa? Mereka juga butuh konsumen kan, kita konsumen. Tapi nanti setelah kita beli apa? Bisa
masukkan nilai Islam. Kan itu aja kerjaannya. Jadi kita jangan meninggalkan belajar yang sudah kita imani, kemudian apa? Mengejar sana, akhirnya hidupnya sama dengan orang kafir, stres gitu ya. Ibadah nggak ngerti nikmatnya ibadah, nggak ngerti nikmatnya baca Quran, nggak ngerti. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, jelas ya, tugas kita yang terdekat untuk bisa istiqomah itu coba munculkan, tumbuhkan kepercayaan diri kita terhadap ajaran Islam kita. Caranya kita memang harus belajar. Orang kalau sudah seneng dengan sholatnya, bangga, sholat nih mau di mana saja sama ya, takbirnya Allahu Akbar, ya semuanya sama. Kan hebat. Sementara apa? Agama lain ya itu berbeda. Makanya ketika ada orang bertanya tentang Islam Nusantara, sebenarnya nggak usah terlalu di apa ya, karena kan nggak jelas apa maksud Islam Nusantara, itu nggak jelas. Jadi jangan komentari sesuatu yang tidak jelas. Ya kalau Islam Nusantara, Islam di Nusantara, ya ngapain diomongin? Ada ya Islam Nusantara, Islam yang disebarkan oleh Wali Songo. Pertanyaannya, coba tanya Wali Songo, dia nyebarin Islam Nusantara atau Islam? Pusing lagi kan. Jadi itu kan sesuatu yang tidak berdasar jadinya. Terus Nusantara itu apa kan? Yang pada akhirnya kita cuman bilang, oh itu maksudnya kebiasaan-kebiasaan orang Islam di Nusantara. Ya jangan, nggak ada hubungan sama Islam kebiasaan orang Islam. Kebiasaan orang Islam Indonesia sebelum sholat, misalnya sebelum waktu sholat, sebelum adzan puji-pujian. Tapi apakah puji-pujian itu bagian dari Islam? Sholatnya yang milik Islam. Itu yang itu ya budaya kan. Ya budaya mau berubah-ubah silakan saja. Tapi itu bukan bagian langsung dari Islam. Kan berarti apa? Yang disebut orang itu kan kalau mau jujur kan itu budaya orang Islam Nusantara, bukan Islam yang kayak begitu kan. Masa nanti jadi beda Islam kita ini begitu. Kalau Islamnya beda mah lucu. Nanti ada Islam Malaysia, Islam Brunei, banyak amat. Jadi kalau kebiasaan orang Islam ya biarin aja, itu budaya orangnya. Yang penting tidak mengganti apa? Nggak mengganti takbiratul ihramnya kan? Nggak mengganti ruku sujudnya, itu biasa aja. Jadi seolah-olah Islam itu anti terhadap budaya, seolah-olah Islam itu anti terhadap adat istiadat. Kan dalam kajian fikih ada al-urf. Al-urf itu kan apa? Adat istiadat, kebiasaan, itu ada aturannya selama tidak melanggar ya pokok-pokok ajaran Islam. Ya jangan juga kita misalnya urusan kita dengan Ahmadiyah, dulu kan ada bilang apa? Ini kan ada yang sangat kacau, misalnya apa? Ya di sana masih sama lah ajarannya, sama-sama nyanyi lagu Indonesia Raya kan nggak nyambung sunat apa? Sholatnya masih sama, nggak nyambung. Jadi sesuatu yang keluar dari ketentuan itu sudah nggak benar. Ya tadi sholat kenapa renggang gitu ya? Karena awalnya pakai ayatnya nggak nyambung. Terus apa? Kalau rapet-rapet bau kan nggak nyambung. Masa ada ajaran agama apa alasannya seperti itu? Kan bukan agama. Sesuatu yang bukan agama ya udah nggak benar. Nggak benar, kita akan bilang nggak benar ya, ntar dia ngomong apa lagi nggak benar. Ukurannya tidak sama dengan Islam secara umum. Ya mana ada orang Islam mempermasalahkan sholat alasannya aneh-aneh, kan nggak ada. Berarti kan apa? Ya bukan Islam. Yang dia omongkan bukan Islam. Ini kan menjadi kunci bagi kita ketika kita
masih goyah, masih gamang terhadap sesuatu, ya gimana mau istiqomah Pak? Istiqomah itu kan tahapan mulai mencintai apa? Amal. Ya kalau dia nggak bangga terhadap amal, beda ya bangga dengan pamer. Kita bukan bangga saya sholat Pak, kita bangga terhadap sholat. Bisa dimengerti nggak deh bangga terhadap sholat? Bukan bangga saya sholat, cuma kacau kalau bangga sholat. Sholat ini kan hebat sebenarnya. Kita harus bangga punya sholat ini. Masa sholat orang Islam itu dari sholat itu sama semuanya, dari apa? Mau di Indonesia di mana namanya sholat ya begitu. Kalaulah beda-beda yang bukan pokoknya, tapi rata-rata seperti itu ya. Sama, jangan kalau yang berbeda itu seperti Ahmadiyah menyatakan Mirza Ghulam Ahmad itu ya nabi, jangan dicari persamaannya Pak. Dulu kan ada yang bilang itu, ya kan dia sama sholatnya, bacaannya sama. Oh bukan itu masalahnya, masalah dia sudah jelas melanggar apa? Sudah bukan Islam karena mengakui nabi selain ya nabi lain yang bukan dari Islam, ya sudah. Jangan yang kayak gitu ya, tapi kan dia kiblatnya sama, puasanya sama, banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya kalau kesamaan itu dicari ya sesama organisasi yang di sini, NU sama Muhammadiyah silahkan cari persamaannya, dengan versi lain silahkan cari persamaannya, PU yang kayak gitu-gitu yang tidak ada kesesatannya silahkan. Tapi kalau yang sesat walaupun bedanya cuma satu, tapi bedanya apa? Bedanya fatal, konsep agamanya tentang nabi kan, mengakui nabi setelah Nabi Muhammad kan batal Islam, ya bukan Islam. Kan sederhana gitu ya. Jadi jangan semua hal ya kita kan sama-sama bangsa Indonesia, ntar dulu. Jadi bukan sama-sama bangsa Indonesia, lahir di Indonesia tapi jadi pengkhianat. Masa dimaklumin kan gitu ya, kan nggak bisa. Jadi ada urusan-urusan penting yang harus apa? Memberi sikap. Kadang-kadang ada sikap tegas, kadang-kadang ada sikap yang tadi toleransi. Ada kalanya kita cari perbedaan, ada kalanya kita cari persamaan. Kalau sudah urusannya itu pokok-pokok agama bedanya, ya udah, walaupun satu bedanya itu udah masalah. Jangan bilang banyak persamaannya. Iya. Ya kita dengan agama lain cuman beda Tuhannya, kita ini kan kacau jadinya Pak. Sama-sama lahir di Indonesia ya kacau. Makanya Greg Barton salah satu gerakan liberalisasi Islam adalah pluralisme sosial dan pluralisme agama. Itu diakui. Sampai termasuk gerakan liberalisasi Islam itu adalah tidak menginginkan Islam masuk ke ranah kekuasaan. Itu tulisan Greg Barton, bukan tulisan saya ya. Jadi ini kita akhirnya bisa mencermati yang namanya gerakan liberalisasi sebenarnya apa? Gerakan anti terhadap Islam. Ngomong-ngomong liberal itu anti terhadap Islam. Makanya kalau kita sehari ini video-video dari beberapa kegelisahan orang di Eropa yang non muslim, itu sangat berharap bahwa satu-satunya harapan kami penjaga moral dunia ini adalah Islam ya. Dia mengatakan kami telah gagal ya, karena yang di Indonesia kan bilang kan, kalau kami tidak mau menikahkan yang sesama jenis kami dituntut HAM, bisa masuk penjara. Itu kan yang di Indonesia aja berani ngomong begitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tidak istiqomah dalam satu amal yang ingin kita istiqomah, maka yang harus dicari seberapa kenal engkau dengan amal itu dan seberapa bangga amal itu di hadapanmu. Kalau amal itu memang sangat membanggakan, sangat hebat di sisi Allah, itu pasti kita akan bisa istiqomah. Kemudian sebagai penutup,
Sebagai penutup, ini pertanyaan yang disampaikan sahabat Nabi kepada Nabi tentang kira-kira nih, menurut bapak-bapak, siapa yang pahala wakafnya paling besar di antara jamaah di antara jamaah semuanya itu, siapa yang pahala wakafnya paling besar? Pertanyaan kepada Nabi bukan wakaf tapi sodakoh, dan sodakohnya dipersempit, itu infak. Ayu sodakoh a'dhama ajron. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sodakoh infak seperti apa? Ya termasuk wakaf dan seperti apa yang pahalanya paling besar? Kemudian Nabi menjawab, ya anta sodakoh wa anta sohihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mal gina. Engkau infak, wakaf, engkau dalam keadaan sehat, nggak ada pantangan apa-apa, kemudian engkau masih kurang. Kalau saya wakaf nanti jangan-jangan bayaran sekolah anak nggak ada, karena bahasa setelahnya tahsyal faqra, engkau takut fakir, wa ta'mal gina, engkau masih pengen juga jalan, pengen juga beli sesuatu yang lebih bagus. Jadi bicara manfaat, yang paling memberi manfaat adalah yang wakafnya paling besar. Tapi bicara pahala, wakaf dari orang paling susah di antara kita ternyata pahalanya paling besar. Berarti apa? Yang besar jangan sombong, yang kecil karena memang kekurangan jangan minder. Jadi nanti panitia pembangunan ngomongnya begitu. Jadi ternyata yang kalau misalnya ada, saya bisa nggak Pak Ustadz, saya kaya raya mau dapat pahala banyaknya dan besarnya, bisa. Kalau dia misalnya punya perusahaan gitu ya, jadi dia wakaf dari sisa uangnya yang nganggur plus separuh gaji karyawannya diwakafkan. Karena apa? Tahsyal fakro, nanti kalau nggak ada buat bayar karyawan. Nah kan tadi tahsyal fakro itu kan takut kurang, nanti kalau saya wakafkan gaji karyawan jangan-jangan nggak ada. Nah kalau yang tadi kan orang miskin, kalau saya wakaf jangan-jangan bayaran sekolah anak nggak ada. Itu yang disebut pahalanya besar. Jadi kalau yang kaya raya pengen saingan pahala besar, ya tadi ya, harus yang membuat dia takut kurang. Ya, waduh kalau saya infakin gimana nih? Makanya namanya ya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kan kayak gitu, sudah wakafnya infaknya banyak, pahalanya besar lagi. Karena apa? Dia nggak takut apa, dikasihin semua juga berani. Jadi ini mudah-mudahan sebagai tadi ya penyemangat, dan panitia juga ketika menerima wakaf yang kecil dari orang tadi tetap dengan senyum yang ceria, nih pahalanya lebih besar. Kalau hidupnya lebih susah dari kita, dia wakaf, berarti pahala dia lebih besar daripada kita. Ya nanti kalau kita ya wakafnya nunggu uang yang sisa, sedangkan dia sambil wakaf sambil mikirin nanti ya kurang, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli itu. Makanya itu harus disampaikan di Jumat bahwa kesempatan wakaf itu ada dua tadi, ada pahala agung dengan pahala banyaknya. Kalau yang agung adalah bagi orang-orang yang kekurangan tuh pahalanya ternyata a'zam. Jadi ini contoh ya. Maka kita akan bisa istiqomah kalau sudah mulai banyak paham terhadap amal-amal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah masuk waktu, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.